Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasan News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Tengku Haji Muhammad Hassan Kurungkali yang akrab disapa dengan Abu Kurungkali jika bertandang ke Kampung Sim, Aceh Besar, mungkin tak asing lagi bagi masyarakat di sana. Sedangkan nama aslinya yang kini telah tersemat megah di sebuah pondok pesantren Darul Ihsan, Tengku Hasan Kurungkali. Pesantren itu juga dikenal dengan sebutan Dayah Manyang. Ia lahir pada 13 Rajab 1304 Hijriah yang bertepatan dengan 18 April 1886 Masehi di Kampung Langgo, Menasah Ketumbu, Mukim Sangu, Kabupaten Pidi. Abu, begitu ia disapa, selain piawai dalam mengajarkan ilmu agama dan pendidikan, juga menjadi sosok ulama yang begitu peduli dengan keadaan politik. Melihat sepak terjang Abu dan sejarah hidupnya memang sangat mengagumkan, khususnya bagi generasi Aceh yang ingin tahu banyak tentang kisah hidup ulama-ulama Aceh yang berjaya pada masanya. Keilmuan Abu Kurungkali sudah pada tingkat ma'rifatullah. Gelar itu ia terima pada sebuah forum tingkat tinggi ulama se-Aceh pada tanggal 5 Mei 2007 silam di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Berbicara masalah politik bukan barang langka bagi Abu. Terlebih setelah Indonesia merdeka, Abu piawai dalam mengambil berbagai keputusan politik di Aceh karena didasari pada penguasaannya terhadap berbagai ilmu sejarah, baik sejarah Islam maupun dunia. Hal itu dipraktekkan Abu dalam menghadapi berbagai peristiwa politik yang terjadi di Aceh dan Nusantara semasa hidupnya. Salah satu hal yang masih membekas pada rakyat Aceh adalah lahirnya Maklumat Ulama Seluruh Aceh pada 15 Oktober 1945. Maklumat itu dikeluarkan di Kutaraja. Maklumat itu merupakan wujud dukungan ulama Aceh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan Presiden Soekarno. Inti muatannya, maklumat berisi keyakinan para ulama yang menilai fatwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sama dengan perjuangan suci yang disebut jihad fisabilillah, meneruskan perjuangan Aceh terdahulu seperti perjuangan Tengku Cik Ditiro dan pahlawan kebangsaan lainnya. Tak lama setelah keluarnya maklumat bersama itu, Abu mengeluarkan seruan tersendiri, seruan yang sangat penting atas nama pribadinya pada tanggal 25 Oktober 45. Isinya tak jauh beda dengan maklumat bersama. Seruan yang ditulis dalam bahasa Arab Jawi itu dicetak oleh Markas Daerah PRI Pemuda Republik Indonesia disertai surat pengantar yang ditandatangani Ketua Umum PRI Ali Hashmi. Adanya maklumat itu berdampak positif bagi pemerintah RI, berbagai dukungan fisik dan material. Rakyat Aceh juga membiayai perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saat kunjungan pertama Soekarno ke Aceh dengan lantang, Soekarno menyatakan bahwa Aceh dan segenap rakyatnya adalah modal pertama bagi kemerdekaan RI. Di Belang Padang, Banda Aceh, ada sebuah bangunan tua bekas pusat pemerintahan Belanda. Kini telah berubah wujud, dijadikan SMA Negeri 1 Banda Aceh. Di Gedung Setan, sebutan rakyat Aceh waktu itu terhadap kantor Belanda, menjadi saksi bisu fakta sejarah tanggal 20 Maret tahun 49. Di gedung itulah pertemuan penting para tokoh-tokoh di Aceh berlangsung, salah satunya Abu Kurungkali. Pertemuan itu membahas isi surat tertanggal 17 Maret 49 yang dikirim Wali Negara Sumatera Timur, Dr. Tengku Mansur ke Aceh. Saat itu Aceh merupakan provinsi yang dipimpin seorang gubernur militer dan sipil yang membawahi wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Dan surat itu berisi undangan kepada Tengku Muhammad Daud Beraih selaku Gubernur Militer Aceh untuk menghadiri rapat yang diberi nama Muktamar Sumatera untuk membahas pembentukan negara Republik Federasi Sumatera. Padahal Muktamar Sumatera itu merupakan gagasan terselubung dari politiknya Gubernur Hindia Belanda Van Mock untuk memecah belah wilayah Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya bisa bubar. Pemerintah Darurat Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara yang dibentuk atas perintah Soekarno akhirnya harus pindah-pindah, yakni ke Yogyakarta, Bukit Tinggi dan Biren. Karena kala itu ibu kota RI di Jakarta telah diduduki Belanda serta sejumlah tokoh nasional termasuk Soekarno telah berhasil ditawan Belanda.
Kala itu, hanya Aceh satu-satunya yang sepanjang perang revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949 tidak berhasil ditakluki Belanda. Suasana Gedung Setan pun hari itu berlangsung panas. Terjadi perdebatan sejak jam 10 pagi hingga jam 11 malam. Hasilnya berupa 3 pilihan. Sebagian menerima ajakan Panmok, sebagian ingin memproklamasikan Aceh sebagai negara sendiri, dan sebagian tetap setia mempertahankan RI. Dari 3 pilihan itu, hanya Abu Kurungkali yang mengusulkan Aceh untuk berdiri sendiri. Berbagai pertimbangan Abu uraikan. Menurutnya, roda pemerintahan Republik Indonesia sudah lumpuh. Secara de facto, wilayah RI sudah kembali diduduki Belanda, kecuali Aceh. Selain itu, Aceh telah memiliki sejarah dan kemampuan secara militer untuk berdiri sendiri lewat salah satu komando Tengku Daud Beri yang menjabat gubernur militer dan sipir untuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Sehingga berbagai alat persenjataan berat peninggalan Jepang yang berhasil dikuasai pejuang Aceh bisa menjadi salah satu modal kemampuan Abu dan para ulama lain untuk menggalang kekuatan rakyat dalam mendukung gagasan tersebut. Namun saat berbagai gagasan dan uraian disampaikan Abu, Tengku Daud Beri juga meminta pendapat peserta rapat atas tawaran Panmok. Tetapi tidak ada satupun dari mereka memberikan tanggapan. Malam itu, Tengku Daud Beri akhirnya menanyakan tanggapan ke Abu tentang tawaran Panmok. Abu dengan tegas menjawab, kalau mau senang, lepaskan Aceh dari RI. Ambil yang baik meskipun itu keluar dari mulut harimau. Tengku Daud Beri menentang keras jawaban Abu. Padahal sosok Abu di mata Daud Beri adalah seorang guru. Daud Beri pun kembali mempertegas kesetiaan rakyat Aceh terhadap RI bukan dibuat-buat, melainkan kesetiaan yang tulus dan ikhlas dengan hati nurani yang penuh perhitungan dan perkiraan. Dalam pidatonya, Tengku Daud Beri mengatakan, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya, karena kita di sini bersemangat Republikan. Untuk itu, undangan dari wali negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja. Dari karena itu, tidak kita balas. Penolakan Tengku Daud Beri juga didasari atas keyakinan bahwa Soekarno akan menepati janji-janji yang telah disampaikan dengan linangan air mata kepadanya dalam kunjungan ke Aceh tahun 48. Pada Tengku Daud Beri, Soekarno berjanji akan memberikan izin bagi Aceh untuk mengurus daerahnya sendiri dan menjalankan syariat Islam. Akhirnya usulan Abu tak mendapat dukungan penuh dari peserta rapat. Ia kalah oleh pandangan mayoritas yang ingin tetap bergabung dengan RI. Akan tetapi, semangat Abu Kurungkali belum surut. Ia didampingi muridnya Tengku Idris Lamnyong di kediamannya di Banda Aceh, kembali mengajak Daud Beri mendirikan pemerintahan Aceh. Ajakan itu diungkapkannya sehari menjelang penyerahan kekuasaan Belanda kepada Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat di Den Haag 27 Desember 49. Namun, jawaban Daud Beri juga tak berubah. Perdebatan sengit pun kembali terjadi hingga akhirnya Abu mengatakan, mulai jino, bek ka pegah siapa le baklun? Kah hana katepe? Yang artinya, mulai sekarang, jangan katakan apapun lagi pada saya. Kamu tidak tahu apa-apa yang saya ketahui. Demikianlah cuplikan kita kali ini. Semoga dapat memberikan faedah serta informasi sejarah tentang Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.